Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga jumlahnya, dan kita selalu bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dipertemukan kembali pada video kita kali ini. Kita akan membahas tentang takdir. Beriman dengan takdir adalah di antara 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Sehingga ilmu yang berkaitan tentang takdir wajib juga untuk kita ketahui. Karena jika salah dalam memahaminya, salah juga meyakini tentangnya. Dan jika salah keyakinan tentang takdir, maka imannya juga bisa bermasalah. Hal terpenting tentang takdir yang harus kita ketahui bahwa takdir baik dan takdir buruk yang rinci, bahkan sangat detail, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani tentang takdir baiknya dan takdir buruknya, sehingga dia yakin bahwa apa yang akan menimpanya tidak mungkin akan meleset darinya, dan sesuatu yang akan ditetapkan atasnya tidak akan mungkin menimpanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, seorang yang berniat jahat lalu berhasil melakukan aksi kejahatannya, dan seseorang yang berniat baik lalu juga berhasil melakukan kebaikannya, maka kedua-duanya terjadi sama-sama atas takdir Allah. Namun perbedaannya, seseorang yang berniat jahat lalu berhasil melakukan kejahatannya itu atas takdir dan izin Allah, dan Allah akan murka padanya jika sampai mati dia tidak bertaubat. Tetapi yang seseorang yang berniat baik lalu berhasil melakukan kebaikannya, selain itu karena takdir Allah juga, maka itu adalah tanda keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatannya tersebut. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia akan meridhoi kesyukuranmu itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam ketentuan takdir yang akan terjadi, seseorang dijadikan bisa memilih apa yang dia mau, walaupun pada akhirnya ketetapan Allah lah yang akan terjadi. Seseorang yang tahu di antara salah satu makanan yang ada di hadapannya itu mengandung racun, maka tentu ia akan memilih makanan yang tidak ada racunnya. Sungguh keterlaluan jika ia masih memilih yang ada racunnya. Walau alasannya kalau belum takdir Allah menjadi bahaya, maka tidak akan bahaya. Namun, jika ia sudah memilih makanan yang tidak beracun, lalu ia tetap juga sakit, maka memang takdir Allah untuknya harus sakit. Dalam hal ini, ada yang perlu diketahui bahwa sakit, bencana, kecurian, musibah, kecelakaan, dan yang lain sejenisnya secara kasat mata memang itu tidak enak. Hal itu disebut takdir buruk. Tetapi
Pada hakikatnya diterangkan dalam banyak hadis, sakit dan ujian-ujian lainnya itu mengandung unsur adanya pengampunan dosa dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu musibah, hal yang tidak mengenakan apapun yang akan menimpa seseorang muslim, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya meskipun hanya sekedar pertusuk duri kecil. Dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya diriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, pada masa kehidupan Rasulullah SAW pernah terjadi harga barang yang melambung tinggi. Para sahabat lantas mendatangi Nabi, meminta agar harga distabilkan kembali. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Sesungguhnya Allah lah yang maha menetapkan ataupun menstabilkan harga. Artinya, adukanlah kejadian tersebut hanya kepada Allah. Berdoa dan mintalah kepada Allah agar harga kembali normal dan stabil. Nabi Muhammad SAW saja tidak punya kuasa akan hal tersebut, apalagi kalau cuman sebatas pemimpin daerah atau pemimpin suatu negara, bahkan pemimpin dunia pun. Maka salah jika menuntut pada mereka sang pemimpin tersebut, tetapi tidak mengadu dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ridho artinya menerima dengan lapang dada segala yang ditakdirkan Allah adalah di antara ibadah hati yang sangat besar nilainya. Maka jangan pernah terpengaruh dengan ramalan apapun yang memprediksi akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada siapapun. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan dilanjutkan dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari sahabat Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, doa itu bermanfaat terhadap perubahan yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Maka selalulah berdoa, wahai hamba-hamba Allah semuanya. Semoga Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita dan mewafatkan kita dalam keadaan beriman yang benar. Dan terakhirnya Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya bersama Rasulullah SAW. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.